Kalimantan Baru direncanakan akan menjadi masjid terbesar yang ada di Pulau Kalimantan, terletak di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Terinspirasi dari budaya lokal asli Indonesia di Pulau Kalimantan, suku Dayak dan suku Banjar. Masjid Kalimantan Baru terlihat lebih menarik dan ikonik, menggunakan aplikasi berbasis BIM terkini sehingga memudahkan dalam perencanaan desainnya. Rangka baja pada kubah berfungsi sebagai atap sekaligus dinding dan memungkinkan bangunan tanpa penggunaan kolom pada tengahnya. Detailing baja dan pendulangan pada beton dapat direncanakan dengan baik dan sangat fleksibel dalam penyelesaian editing. Masjid ini didesain untuk menampung sebanyak 46.500 jamaah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang Kemal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini Kosbi muda lagi, Om Kemal ya. Betul, episode kedua. Semangat nih, kemarin kan banyaknya kan yang praktisi-praktisi yang udah pengalaman gitu kan. Ini coba yang muda-muda nih kita sekarang, Om Kemal ya. Betul, muda dan berprestasi. Dia dong harus, zaman sekarang harus kayak gitu. Ini tentang apa nih Om Kemal nih? Kemarin kita juga ngomongin tentang anak muda-muda yang menang-menang award seperti itu ya. Nah sekarang gimana nih Om Kemal yang sekarang nih? Masih dengan award yang sama. Yes. Kalau kemarin kita ngomongin masalah runner up, sekarang kita ngomongin juaranya. Wes, juaranya. Oke, kemarin runner up, sekarang juaranya. Ya ini yang ini terus terang berarti bawa nama Indonesia langsung dong ya ke ranah global dong kalau nomor satunya ya. Otomatis. Yes. Otomatis, keren banget. Kalau gitu, kita langsung aja Om Kemal. Siap, kita perkenalkan Pak Husnul Khatimi dan Mas Reza dari Universitas Lambung Makorat. Yes. Halo. Yes. Silakan Pak Husnul dan Mas Reza perkenalkan. Ini siapa dulu nih? Dosennya dulu apa mahasiswa dulu nih? Biasanya dosennya dulu dong, bosnya dulu. Dosen dulu. Silakan Pak. Siap. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau di sini sudah siang ya, saya di Kalimantan Selatan. Beda sejam ya Pak ya? Beda 1 jam. Siap. Saya ditugasi sebagai dosen di Universitas Lambung Makorat di program studi teknik sipil. Sejak tahun 2005 saya jadi dosen. Wah. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya, membimbing mahasiswa ikut pertama kali satu kegiatan level Indonesia langsung juara, level internasional juara lagi. Wes. Ini pengalaman pertama bagi saya juga. Rezeki nomplok ya Pak ya? Rezekinya Reza dan kawan-kawan. Mungkin aja dulu lah ya. Perkenalan dong, tapi iya. Reza kalau nggak ada bapak juga nggak termotivasi dong, harusnya kan gitu. Saling mendukung lah Pak. Iya betul. Oke. Dari Pak Husnul udah, Mas Reza gimana Mas Reza, bisa perkenalkan dirinya? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan nama saya Muhammad Reza Fardian. Saya waktu ikut Tekla Global BIM-Murci itu masih sebagai mahasiswa. Kebetulan di tingkat akhir baru ikut lomba, dan itu pengalaman pertama kali ikut lomba seumur hidup. Seumur hidup ya? Pertama kali ikut, berarti nekat dong? Nekat. Oke, lalu? Waktu itu kan pandemi ini ya? Ya. Pada tutup rekrutmen semua. Kebetulan di Facebook ada pengumuman, langsung ikut. Saya kabari Pak Husnul, Pak, mau ikut, saya bilang, ayo boleh langsung. Cari pengalaman kita. Coba diskusi sama teman-teman. Gitulah akhirnya, alhamdulillah. Ya, ini keren banget menurut kita Yang Kemal ya. Dari pandemi, daripada nganggur, ikut lomba. Ini bener ya, ini bener-bener ngisi ini. Bener loh. Daripada ikut demo, ya kan? Ikut demo. Loh, iya, ini demonya langsung menghasilkan pula. Ya kan, terus terang kan ini modal bagus ya kalau buat anak-anak muda zaman sekarang mungkin malah kalau kayak gini ya. Portofolio kelas dunia, men. Ya kan? Iya, betul. Portofolionya sudah global, bersaing dengan beberapa benua yang lain, kontinen yang lain. Yes. Oke. Ini menarik nih, Kak. Ketika daftar dan Mas Reza
konsultasi ke Pak Husnul tuh masih ada sendirian apa ada tim? Apa gimana? Waktu itu awalnya di chat dulu kan ya. Awal-awal ini COVID nggak bisa ketemu langsung kita. Chat dulu. Janjian di hari Jumat waktu itu kalau nggak salah. Pak, saya mau ketemu, mau bahas Tech Lab Awards, saya bilang. Akhirnya ketemuan bentar kita tuh. Juga nyuri-nyuri tempat di parkiran. Karena ruangan tutup semua. Zaman nggak boleh ketemuan ya dulu ya? Belum boleh itu. Iya. Nah, saya jelaskan ke Pak Husnul konsepnya kita mau bikin masjid di ibu kota baru. Nah, di ibu kota baru itu kan pasti namanya kota besar pasti butuh masjid. Nah, saya coba usulkan ke Pak Husnul gimana mau bikin masjid, Pak. Konsepnya masjid tanpa kolom. Masjid tanpa kolom. Wah, menarik strukturnya makanya saya ambil dom. Lalu Pak Husnul mengarahkan kalau bisa mengangkat budaya lokal Banjar, budaya lokal Dayak. Dan kamu harus cari orang arsitek biar tahu tata letak ini gimana ntar site layoutnya, parkirnya mana, masuk area masjidnya di mana gitu-gitu. Akhirnya Pak Husnul setuju, saya cari tim kemarin. Terbentuklah timnya 4 orang. 4 orang, latar belakangnya semua gimana tuh, Mas Reza? 4 orang itu 3 orang dari teknik sipil dan 1 orang dari arsitektur. Oh, sipil semua yang menguasai ya, mantap nih. Keren. Iya. Nah, itu proses desainnya gimana tuh? Proses dari awal konsep sama itu kita pengen tahu nih, gimana tuh? Jadi awalnya kita desain itu kita lihat-lihat bangunan dulu nih, bangunannya cocok itu apa untuk struktur tanpa kolom karena masjid kan. Ya. Kita lihat dulu. Terinspirasi dari rumah, ada 2 objek, rumah Patrick temannya SpongeBob. Oke. Rumah apa yang di itu? Yang mana? Iglo. Eskimo. Oh, Eskimo. Iya, di kutub kan utara. Ada bentuknya dom, terus ada pintunya loh. Nah, terinspirasi dari situ. Saya tanyakan ke Pak Husnul, saya angkat rumah Dayak sebagai yang rumah pintunya itu sebagai selasar. Kata Pak Husnul, oke. Saya konsultasi ke teman-teman. Gimana nih? Kita bikin banyakin aja katanya. Rumah Dayaknya itu. Oke. Jadi kalau dari atas kayak bintang dari sini ya. Oh, oke. Iya. Atau coba kita kita tampilin kali ya sambil jelasin Mas Husnul, saya tampilin coba ya. Biar teman-teman juga kebayang nih Mas Husnul bikin apa sih bintang-bintang ini kan kita nggak tahu nih, coba kita pengen tahu. Bentar nih. Ini ya buat teman-teman Ngosbim kita lihat nih. Saya ngeliat dari sini dulu kali ya. Nah, nih. Kita mulai dari gambar yang mana dulu nih Mas Husnul? Dari sini? Terus. Yang ini? Boleh, ini. Nah, yang ini nih, yang nomor 5. Nomor 5 yang ini. Sorry. Atas lagi. Ini? Ya, yang itu. Oke. Gimana ceritanya ini? Nah, kan di situ tuh arah kiblatnya itu yang struktur pipe ininya warna kuning tuh. Itu arah kiblat. Warna kuning. Oh, yang ininya warna kuning. Oke, iya. Yang rumah Dayaknya tuh. Oh, rumah Dayak warna kuning. Sebelah kiri ini ya, agak kiri ini ya. Ya, sebelah kiri itu. Nah, itu level FFL-nya tuh kalau bahasa proyek ya. Ya, oke. Sama di dom karena kan dari jamaah langsung sama ke tempat keimaman. Iya. Nah, kalau sisanya yang bintang-bintang apa? Rumah Dayak yang lain arah barat, arah timur, arah selatan. Nah, itu area masuk aja tuh. Oh, entrance lah. Jadi entrance-nya ada 1 2 3 4 5. Oh, jadi entrance-nya 5 waktu gitu maksudnya ya? 5 waktu entrance gitu. Ya, itu salah satu juga konsep kita mengambil 5 waktu sholat. Wes, kebaca juga di sana ya, mantap juga nih. Ini keren sih ini. Oke. Nah, dari sini selanjutnya ketika kita sudah mulai dari sini gimana tuh? Konsep selanjutnya apa lagi? Ada lagi nggak tambahannya? Habis itu kita desain ini, yang tower. Nah, ini kenapa tower seperti ini, Mas? Nah, awalnya tuh menara kan kita mau cari yang unik tuh. Diarahkan Pak Husnul yang ada corak Dayak dan bangunannya itu yang apa namanya? Yang kekinian lah. Kekinian. Bangunan yang futuristik. Oke, iya. Sempat kita mikir untuk yang tower di Cina tuh apa? Yang di Shanghai yang bentuknya ada 3 tower gede tuh. Lupa namanya saya tuh. Iya, kenapa? Saya juga lupa. Rencananya Pak mau menggunakan konsep yang itu.
yang tower di Shanghai. Cuma karena agak susah itu bikinnya, corak dayaknya susah gabunginnya. Oke. Kita kembali akhir pakai yang kotak gitu loh. Portal biasa, portal ke atas. Nah, akhirnya sama teman-teman dibikin yang Tameng Dayak tuh. Tameng Dayak. Oh iya, yang buat perang itu ya, Tameng gitu ya? Iya, betul. Ada. Iya. Ada. Sebentar. Ada tadi di yang ini ya, atasnya ini ya. Bukan yang di bawah, ada lagi gambarnya. Oh ini. Nah, ini. Ya. Wah, keren. Ya, menarik nih ya. Ternyata idenya tuh simpel aja ya, Mas. Simpel tapi bisa juara 1. Ini menarik nih ini. Kayak gini. Iya, makanya. Ntar coba kita balik lagi ke ini ya. Berarti sebenarnya simpel, yang penting. Nah, apa yang menurut Mas Reza ini menjadi nilai tambah dari desain Mas Reza sehingga bisa jadi juara 1 tuh apa? Bisa tahu nggak kira-kira insight-nya apa tuh? Sebenarnya tujuan kita desain masjid ini kan ya Mas, terutama untuk masjidnya, kita lihat di seluruh Indonesia atau seluruh dunia, rata-rata masjid itu kan ada kolom di tengah bentang ya. Oke. Hampir semua. Hampir semua. Keberadaan kolom itu, kalau menurut para ulama ya, kayak ada masuk ke sara agama ini. Nggak apa-apa. Tengah kolom itu kan memutuskan soft sholat Mas. Sehingga soft tidak rata, tidak. Ya, ngerti. Putus lah, break up di situ. Nah, kita desain, kita cari akal gimana caranya nih untuk orang sholat berjamaah itu bisa lurus dan rapat sehingga tidak ada kolom yang memutuskan soft sholat berjamaah itu. Maka kita ambillah struktur dom terinspirasi dari rumah Patrick dan rumah Iglo. Oke. Tapi ini menggambar gini, hitungan strukturnya dihitung bener nggak? Apa cuma sekedar desain aja ini? Sebenarnya konsep strukturnya kita ambil itu rangka batang ya, truss. Cuma kalau perhitungan enggak. Mungkin saya ambil konsepnya waktu itu karena saya desain di Tekla pakai yang baja itu pakai Tekla. Jadi saya ambil konsep rangka batang itu kan kalau di teknik sipil ada perilakunya cuma menerima gaya aksial. Gaya aksial itu dibagi A. Sehingga biar tegangan itu kecil. Jadi saya ambil profil pipa yang tebal lebih besar. Nah, jadi kan luasan lebih besar, tegangan yang bekerja lebih kecil. Begitu kira-kira. Tapi secara harfiah itu bisa dibangun ya? Bisa, Pak? Mudah-mudahan. Bisa. Oh, ini harus ada yang ngomong bisa, berarti dosennya mengaku bisa. Ini menarik nih yang kayak coba kita tanya dosennya sekarang yang ngomong bisa nih. Pak Husnu, kenapa sih Pak Husnu tertarik banget dengan idenya Mas Reza ini gitu loh? Sampai ya udah saya dukung deh kamu gitu, gimana? Ya, prinsip pertama saya tuh selalu menyukai kalau mahasiswa punya kemauan gitu ya. Jadi ini kan murni, saya memang pernah menyarankan ke mahasiswa ikutin dong kegiatan ini, award ini, yang ini gitu kan. Saya beberapa kali kan mendampingi mahasiswa juga untuk berbagai macam lomba gitu ya. Tapi PD-nya itu loh yang susah kalau kita di daerah. Ya, betul. Nah, ketemu Reja ini super PD juga orang. Harus Pak. Reja, ini kunci nih Pak. Tingkat kepedeannya di atas rata-rata gitu. Ini benar-benar ini sih Pak, insight bagus nih buat teman-teman juga. Ini kalau mau lari ke ranah internasional, PD itu nomor 1, Pinter nomor 2, PD nomor 1. Ya, betul. Pinter nomor 2. Karena mohon maaf ya, bule juga bego loh. Jangan salah kamu. Maksudnya kita tuh sama-sama manusia, otaknya juga sama, bedanya cuma warna kulit lah sama nasib. Tapi yang jelas saya suka sih, benar nih Bapak juga benar nih, Bapak milih Reza ini udah benar. Jadi intinya Mas Reza tolong tularkan ya kepedean itu ke yang lain gitu loh. Jadi biar kita tuh negara kita tuh berkembang. Jadi saya juga senang sih Pak ngelihat dari universitas Bapak yang di luar Jakarta ini, dari Kalimantan ada gitu bisa bawa nama internasional. Berarti kan kita secara kualitas bangsa kita kan sama sebenarnya gitu. Masalah kesempatan. Dan dilala kita di era digital kan membuat itu jadi sama, bersama kan, semua orang bisa mengakses data tuh kapanpun lah. Yang penting tinggal kemauan, mau buka HP apa enggak gitu kan Pak. Buka HP apa enggak, bener kan? Oh iya gitu. Boleh Pak, lanjut Pak, silakan Pak. Oke, jadi ya itu tadi, PD itu tadi kan. Sampai Reja ini waktu kali ketemu itu langsung siapa tahu Pak bisa juara internasional. Wah betul, bagus banget gitu.
luar biasa gitu kan. Semua dari mimpi Pak, dari mimpi kan semua juga. Saya coba ngerem gitu kan, ya biar saya nggak down banget gitu ya. Ya paling enggak ya kalau nggak dapat juara internasional, pengalamannya itu loh yang berharga banget. Gitu. Iya. Aku kecewa. Karena kan kasihan juga kan kalau misalnya jangan secara psikologis gitu. Cuma ya artinya PD itu memang nomor satu. Kebetulan Reja ini juga mahasiswa bimbingan saya skripsi, jadi saya tahu bagaimana usaha-usaha yang dia lakukan luar biasa. Jadi ya saya ya sangat syukur gitu ya, dia lambat diterima bekerja, dia milih cari. Iya dong. Betul Pak, zaman sekarang kan semua harus bisa positive thinking ya, karena kan emang keadaan kan nggak bisa dirubah lah, tapi kan harus berpikir terus minimal yang positif. Tapi ini bagus sih, ini buat ngeluarin buat muda-muda, jadi juga nggak jangan ini doang, jangan jadi kaumrebahan.com kan. Ini keren, saya suka Pak, keren banget nih. Iya. Jadi kemudian terkait dengan lomba sendiri kan yang paling penting itu kan kita memenuhi semua yang diminta oleh dalam perlombaan tersebut kan. Itu sih yang saya coba untuk mengarahkan ya. Kalau tadi ada pertanyaan tentang ini struktur bisa dibangun nggak sih gitu ya, saya bilang sih jawabannya bisa gitu. Tapi ada satu keunggulannya di sini, bahwa kalau secara teknik sipil ini memang pasti sedikit sulit lah ngitungnya, mungkin gitu ya, sedikit sulit. Jadi kalau Reja kalau disuruh atau kawan-kawan Reja disuruh bikin skripsi ini mungkin masing-masingnya angkat tangan gitu ya. Dimulai dari yang tetapi kan dengan adanya ini pasti akan jadi motivasi buat anak-anak teknik sipil sendiri gitu kan, buat ngitung struktur yang semacam gini. Gitu. Betul. Karena ada potensi lain dan saya yakin kan dengan teknologi BIM sekarang kan yang tadi kita bilang mungkin hitungan itu mungkin sulit Pak, mungkin dengan software harusnya dipersingkat, ada mudahnya kan gitu kan bisa. Tapi itu baik lagi sih, tingkat kepedean itu nomor 1 ya Bang Pak. Itu yang kadang kita susah mencari. Betul. Ini butuh pengalaman sih emang. Tapi yang jelas ada anak muda kayak Mas Reza gini, kalau bisa tularin Mas Reza ke yang lain, teman-teman yang lain. Jadi biar nggak minder kita. Gitu. Negara kita kan sebenarnya kita negara besar, cuma mindernya aja yang keterlaluan. Jadi Om Kemal ada mau nambahin Om Kemal? Itu yang jadi pertanyaan sih tadi lihat dari desainnya. Itu kayaknya seru banget. Itu ada percampuran antara bentuk Nusantara yang lain ya, selain adat Dayak dan Banjar untuk yang di menaranya. Kan kalau yang di atapnya tuh itu adat Dayak tuh kan atapnya. Iya kan, atap yang kayak selasar tuh yang kayak bintang. Nah, menaranya itu kayaknya kayak ini ya, ada adat Nusantara yang lain yang digabungin. Kayaknya keren tuh. Kalau kita itu nggak ada sih, kita murni mengangkat budaya lokal Banjar sama Dayak. Gitu. Nggak, karena bentuknya hampir mirip kayak salah satu menara di Nusantara yang lain. Saya pernah lihat, tapi keren sih, serius keren. Oh iya. Nah, yang di atapnya ya, di atasnya ya. Ini kenapa segi 5 Mas Reza? Emang kayak segi 5 gitu ya? Apa sih? Trapesium ini apa? Berapa segi nih? Side-nya gitu. Enggak, side-nya. Kalau side-nya itu kita kemarin ada timnya juga yang mendesain itu si Nurhalis Majid. Jadi pas rapat kita tentuin mau bentuknya kotak atau mau bentuk, kita buka Google Maps dulu tuh biar nggak kaku-kaku banget, biar kelihatan real. Nah jadi sambil si Rizkon yang arsitek ini dia mengarahkan kalau mau jalannya masuknya di sini katanya, set-setnya begini. Nah jadi yang sipil nih bikin aja kemarin. Tinggal ngebangun aja ya. Ini emang desainnya dari si tim arsiteknya tadi. Mas siapa tadi? Nur mengarahkan aja. Oh, dia mengarahkan. Kita bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Oh, prinsip ruangnya seperti apa? Ya, aksesnya dari mana? Dari teman-teman arsitek itu. Ya. Iya sih. Berarti kita senang banget sih. Berarti sudah ada dimulai semenjak dini nih. Istilahnya kolaborasi nih Pak Husnul, ini keren banget nih. Kalau kan nggak semua orang nih bisa kolaborasi nih. Betul. Udah bisa kolaborasi nih, menyenangkan sih. Ada lagi apa enggak Mal? Pola kerjasamanya seperti apa? Tadi ada arsitek, terus kemudian ada sipil, terus koalisi itu dari arsitek juga atau ini? Yang mana ya Mas ya? Kolaborasi ya? Oh ya, kolaborasinya.
Ini saya pindah tempat nih. Oke. Awas backlight. Harus backlight. Nggak kelihatan mukanya. Tapi nggak kelihatan sayang Tor. Oke. Kalau untuk kolaborasi kita rapat langsung waktu itu, mau nggak mau. Face to face ya. Oh iya. Karena di Kalimantan ya kita mahasiswa juga modal pas-pasan, beli kuota juga nggak ada, ruangan wifi tertutup semua. Jadi mau nggak mau saya chat di grup WA, kita ngumpul bareng-bareng di sini. Pokoknya harus on time, harus gimana gitu. Ya dengan segala kekurangan, alhamdulillah bisa berjalan. Iya. Mantap juga ya. Walaupun ada keterbatasan, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Ini keren sih. Nah setelah itu kan ikut lombanya kan ada audisi gitu-gitu apa gimana tuh? Apa langsung submit apa gimana tuh? Ada sesi menjelaskan atau gimana gitu, ada nggak Mas Reza? Nggak ada kemarin. Kemarin itu submitnya batasnya sebenarnya tanggal 31 April. Oke. Tiba-tiba H-7 dikabari di Instagram sama official account-nya Tekla bahwa submit lombanya diundur sampai tanggal 31 Mei. Nah, akhirnya bisa napas lega lah, nggak ngebut lagi kita tuh. Oke. Langsung penilaian langsung menang gitu ya? Apa gimana? Tanggal 1 Juni sampai 16 Juni itu penilaian. Sesi voting sambil penilaian. Nah, tanggal 17-nya itu pengumuman waktu itu. Itu ada sesi tanya jawab itu apa gimana? Mengenai desainnya apa nggak ada? Langsung aja? Nggak ada. Ya, langsung aja. Waktu itu cuma bikin latar belakangnya sambil kita konsultasikan ke Pak Husnul mengenai nama proyeknya apa, dan sudah jadi kita kumpul. Waktu itu H-2 pengumuman disuruh translate ke bahasa Inggris karena kan jurinya dari Singapura waktu itu. Bisa translate-nya? Bisa. Terus bisa lah, nggak bisa nggak menang. Saya tuh mengenai apa tadi itu. Nah, yang menarik ini ya Om Kemal ya. Ini saya lihat dari dua pemenang kemarin ini benar-benar ngangkat sisi lokalitas. Apa istilahnya tuh Kultur lokal. Iya, karakter lokal lah gitu kan. Dan memang ini kenapa sih dari Pak Husnul sebagai pembimbing sama Mas Reza tuh mengangkat itu gitu. Kalau saya pengen tahu nanti kita kolaborasikan jawabannya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini kuncinya sebenarnya kan kalau mau menang itu kan harus ada yang ditonjolkan, Mas. Ya, betul. Nah, kita nggak akan bisa menang kalau kita sama-sama aja dengan yang lain gitu kan. Betul ya Pak. Satu yang bisa kita tonjolkan adalah apa yang kita miliki sendiri. Iya betul. Usah jauh-jauh Pak. Iya. Jadi kan yang kita miliki apa yang nggak mungkin dimiliki atau kepikiran oleh daerah lain gitu kan. Ya. Adat Dayak dan adat Banjar ini bagaimana di dalam bangunannya gitu. Dan saya yakin kalau anak arsitek Kalimantan Selatan atau Mangkurat pasti ngerti lah ya hal-hal yang kayak gitu. Karena memang salah satu ada ini ya? Ada kajian ya? Ada kajian ya Pak ya? Ada kajiannya. Oke. Tentang tentang apa namanya bangunan lokal gitu Pak. Mas. Oke. Jadi kemarin saya sarankan kepada Reza dan kawan-kawan gitu kan. Kemarin itu yang pertama kali ketemu itu Reza sama Dwi. Dua-duanya bimbingan saya, dua-duanya mahasiswa. Oke. Sama-sama PD Pak ya? Kenapa Pak? Mas? Sama-sama PD. Ya. Apa paling tinggi itu PD-nya tuh Reza gitu ya. Waduh Reza. Jadi incer dari awal loh Reza. Oke. Nah terus saya bilang ini kalau masalah keberlanjutan kalian harus merekrut yang di bawah kalian tingkatnya gitu kan. Kemudian masalah kelengkapan tim, kalau yang namanya bangunan itu nggak akan inilah. Kalau cuma orang sipil biasanya pikirannya cuma hitung kuat gitu kan. Nah ini yang paling bisa untuk nilai lebih harus punya nilai lebih, nggak cuma sekedar berhitung aja kan. Ini kan masalahnya kita buat bangunan gitu kan, tentu memerlukan orang arsiteknya juga yang jangan yang terlalu baru juga gitu kan. Jadi diambillah si diskon gitu ya, gitu. Dia emang tingkatnya di bawah Reza sama Dwi gitu. Belum skripsi ya, si Rizwan belum. Nah, 2017. Kalau yang sipilnya kita ambil yang
ya tingkat 2 lah gitu ya sih. Oh, masih muda. Masih muda. Jadi saya sangat mengharapkan di situ ada keberlanjutan di situ. Tapi karena jumlah anggota timnya cuma trik Bapak keren banget, Pak. Cari yang muda jadi biar ada ningkat gitu ya, menularin ya. Jadi jangan jadi komoditas mahasiswa akhir aja gitu kan. Iya. Jadi paling tidak kan dia punya pengalaman yang mungkin bisa langsung ditularkan. Kalau Reja sama Dwi kan udah kerja, ya paling-paling kita bisa ketemunya virtual atau paling setahun sekali ngumpul waktu acara ulang tahun. Gitu kan. Ini Pak ada yang ketinggalan lah ya, ada yang ketinggalan timnya gitu bisa buat cerita. Ya gitu. Jadi semua itu saling melengkapi, intinya seperti itu. Kemudian tadi terkait dengan apa yang kita tonjolkan dari lokal itu tadi, itulah yang memang menjadi karena kita ikut lomba itu sih sebenarnya motivasi saya memasukkan itu gitu kan. Karena kita ikut lomba ini ya mau tidak mau kita harus menonjolkan sesuatu gitu. Nah itu sih yang soal bagaimana bentuk kajiannya kan orang arsitek yang lebih ngerti lah gitu kan. Saya idenya Bapak mengeluarkan idenya, pengembangannya terserah teman-teman yang lebih pengalaman. Ya betul, sesuai dengan keilmuan dan lain-lainnya gitu kan. Sedangkan kalau memang perlu gitu, saya bilang ke Reja dan kalau memang perlu untuk konsultasi sama dosen lain silahkan gitu. Kalau sungkan nanti Bapak yang bilangin, gitu, gampang aja gitu. Jagoannya ada jagoannya. Kalau ada yang akhirnya nggak ada bilang mas, berarti nggak sungkan gitu kan. Tapi bagus Pak. Iya bagus. Ya. Gitu sih mas Bayu ya. Iya. Siap. Nah, dari Mas Reza ketika dapat arahan memakai istilahnya tuh suasana lokal gitu, apa yang Mas Reza pikirin waktu itu? Langsung mau ngangkat budaya Banjar lokal nih. Kalau bisa internasional biar orang tahu orang Banjar, orang Kalimantan bisa saing juga. Apa tipsnya biar kan namanya anak zaman sekarang, kalau gini ya enak jadul, jelek, nggak keren. Nah, itu gimana bahasanya bisa membuat mindset ini tuh bagus loh gitu. Gimana caranya? Pengen tahu juga gitu. Sebenarnya Mas ya, kalau kita orang Indonesia ngelihat budaya lokal sendiri biasa aja. Cuma kalau orang luar negeri ngelihat itu nilai plus. Karena sebagaimana kita keluar negeri ngelihat budaya mereka, ini bagus, ini keren. Orang luar negeri ngelihat kita juga gitu Mas. Betul. Sebaliknya. Itu jawaban itu benar. Jadi kuncinya itu adalah kalau kita bikin kayak sama-sama keren kayak di luar negeri, kita diketawain, ngapain lu bikin gini, gue juga bisa, ya kan gitu kan. Oh iya kan, kalau mereka suruh bikin gambar motif Dayak gitu, mereka nggak bisa, makanya mereka excited. Nah ini benar nih kuncinya, wah ini dah. Saya terus terang seneng sih ngelihat mindset gini di anak-anak muda gini, Pak Husnul nih, berarti benar-benar Pak Husnul membimbing dengan baik sekali nih, berarti teman-teman di Kalimantan Selatan sudah pasti ya. Universitas terbaik ya, kalau udah mindsetnya Nyom Kemal ya. Betul. Keren nih. Sudah sophisticated pendidikannya. Ya, karena untuk membuat mindset begini memang nggak mudah sih Pak, karena di Jakarta pun juga belum tentu bisa kayak gini gitu. Karena ini menarik sih bisa bikin. Nah, ketika sudah merasa ini adalah suatu nilai lebih, lalu penekanannya gimana tuh Mas Reza? Penekanannya ada di struktur DOM. Itu permasalahan di tengah umat muslim kan itu. Kolom di tengah tentang itu yang paling utama soalnya. Dari ide desain, tahu masalahnya, jadilah itu. Jadilah itu. Kuat sih, simple dan kuat sih konsepnya. Menarik nih. Makanya ini baik lagi ke teman-teman membuat bangunan tuh nggak usah ribet-ribet, yang penting tahu konsep dan apa tujuan. Masalahnya dan tujuannya, goalnya apa gitu. Ya, seperti BIM lah, tahu tujuan. Nah, ketika itu kan kita ngomong baik lagi nih, kan udah ngomong capek-capek nih Om Kemal kita ke mindset. Nah, kenapa harus nge-BIM? Sebenarnya tuntutan teknologi Mas ya. Sekarang jangankan di teknik sipil, semua aja serba online sekarang, terintegrasi jadi satu kan. Contohnya Gojek udah bisa ke Tokopedia, nyambung sekarang. Shippingnya segala udah zaman teknologi. Jadi mau nggak mau konstruksi di Indonesia ya harus membiasakan dengan teknologi sekarang begitu sih. Dan itu dimulai dari BIM kan, dari 2017 ya kalau nggak salah di Indonesia udah mulai ditularkan ke mahasiswa. Terutama biasanya yang suka desain suka main-main ngotak-ngatik kayak SketchUp gitu suka gitu. Oke. Iya. Nah, kalau bicara nge-BIM lagi dapat manfaatnya nggak dari proses itu?
Manfaatnya dapat, Mas. Lebih real di lapangan. Kita bisa ngetahuin bayangan bangunan ini di lapangan gimana, 3D modelnya kan dari situ. Kemudian yang paling penting ya kalau berdasarkan diskusi saya sama orang-orang proyek, clash detection itu, Mas. Ada 3 disiplin ilmu dalam satu bangunan, ada struktur, arsitek, mechanical, electrical, plumbing. Nah, di situ kan kalau misalkan satu disiplin ilmu berubah gambar, berubah semua tuh, bisa clash. Iya. Itu paling penting di situ. Deteksinya lebih gampang ya. Deteksinya lebih gampang. Itu permasalahan di lapangan kalau waktu saya kerja praktek itu diceritain. Biasa orang struktur tuh bisa ngoceh-ngoceh ke tim orang elektrik di lapangan gitu. Iya. Entah pipanya nabrak kolom, entah pipanya nabrak balok gitu ya. Nah, benar. Iya. Oh, ini keren juga ya. Dari semenjak gini ini udah ngerti prinsip-prinsip gitu nih Om Kemal. Berarti yang tua-tua nih, bukan yang tua-tua ya, maksudnya yang di atas ini harus paham. Iya, maksudnya mindset gini kadang-kadang juga susah Pak. Kadang-kadang bilang, nge-BIM tuh ribet gitu. Karena kita nggak tahu manfaatnya gitu. Memang butuh effort sih untuk mempelajari itu. Nah, baik lagi kan di generasi penerus nih ada kayak Mas Reza gini ya. Kalau bisa tularin aja ke yang lain gitu loh. Karena ini mempermudah kerjaan kan, bukan mempersulit. Belajar yang agak sulit. Perlu effort yang susah, usaha yang besar itu. Ya. Karena membiasakan diri kan itu. Iya itu udah pasti. Tapi ya namanya hidup kan selalu berubah kan, nggak pernah stuck. Nah itu baik lagi ke situ sih mindsetnya. Dari Om Kemal ada tambahan? Untuk pendidikan BIM sendiri di Universitas Lambung Makoret, kebijakannya seperti apa Pak Husna, kalau boleh tahu? Baik, terima kasih. Jadi gini ceritanya gitu ya. Saya pertama kali ngangkat cerita tentang istilah BIM gitu ya. Halo, ya. Ini waktu pertemuan ahli konstruksi di Kalimantan Selatan sekitar tahun 2010-an lah. Gitu ya. Itu kita sudah mulai bicara tentang BIM. Tapi rata-rata kan karena baru disebutkan gitu ya, orang masih wah ini sulit. Apalagi pada waktu 2010-an itu kan internet bukan segila sekarang gitu ya. Iya. Wah ini susah ini kalau diterapkan. Tapi saya kemudian membayangkan. Masih tantangan nggak Pak? Kayak gitu-gitu masih tantangan nggak di sana di daerah Bapak? Lumayan bagus lah. Gitu. Oh bagus. Tantangan. Ya, untuk pembangunan yang lebih ke daerah pedalaman mungkin agak lebih ini Mas ya. Saya cerita yang tadi. Kemudian saya teringat tentang waktu saya kuliah gitu ya di akhir 90-an. Itu ada beberapa orang yang masih anti dengan menggambar menggunakan komputer gitu, Mas. Nah, ini yang jadi motivasi saya nih. Tahun 90-an itu masih ya kita tahu sendiri ya, kuliah itu masih gabung-gabung gitu. Jadi tetap masih pakai kertas kalkir gitu ya, tetap harus wajib gambar pakai itu gitu kan. Pakai Pak hapusnya. Ya pakai pulpen yang mahal itu ya kan. Merek R. Jadi merek R, Rapido. Ya kemudian tapi kemudian di akhir-akhir saya selesai kuliah itu kan itu hampir nggak ini lagi gitu kan. Berarti waktu itu akan karena kebiasaan saja sebenarnya, dan karena itu tadi salah satu yang disebutkan oleh Reza tadi, tuntutan teknologi kekinian apa yang terjadi saat itu. Jadi saya rasa demikian hanya dengan BIM. Saat ini kita ya mirip-mirip dengan keadaan akhir 90-an itu, ketika orang masih memahami bahwa wah sulit itu kalau menggunakan aplikasi itu gitu kan. Masa mau bikin garis aja harus pencet ini, garis aja gitu kan. Ya, yang lain-lain gitu kan. Kemudian pada waktu saya salah satu tesis saya itu adalah mengembangkan tentang membaca data digital yang ada di gambar gitu. Itu tesis Bapak tuh dulu udah seperti itu Pak ya? Tesis saya seperti itu. Cuma ya kita kan kalau yang namanya di bidang keilmuan akademik ini kan kita awal gitu. Cuman yang bikin saya khawatir itu kemarin waktu saya mau menyelesaikan tesis itu ternyata salah satu aplikasi udah
memunculkan yang lebih hebat daripada yang saya pikirkan gitu kan. Bisa cepat sekali gitu. Berarti kan sesuatu yang berkaitan dengan teknologi ini kita harus yakin gitu kan. Sama halnya dengan BIM ini gitu ya. Sekarang mungkin kawan-kawan saya di bidang jalan gitu ya masih bilang BIM kan itu kan pakai nama building, masa sih mau dikasih ke root and bridge gitu kan. Mindset. Tapi kan kenyataannya kalau mau membuka mata lebih lebar gitu, sebenarnya kan di negara-negara lain juga sudah menggunakan itu. Di tempat kita juga jalan tol ada beberapa ruas yang menggunakan itu gitu. Ya, saya selalu teringat dengan keadaan di mana pada waktu akhir 90-an itu ya kita masih gado-gado menggambar manual dan menggambar komputer. Nah, itulah yang memotivasi saya. Alhamdulillah saya punya mahasiswa-mahasiswa yang memiliki mahasiswa dan mahasiswi. Kebetulan satu bimbingan saya juga ada mahasiswi gitu yang membahas tentang seangkatan juga sama Reja. Cuman ya tingkat PD-nya kurang, jadi nggak akan gabung sama tim. Tapi dengan ada yang ini memotivasi kan, Pak? Bapak jadi bilang ini ada contohnya nih gitu. Betul. Jadi saya berharap dia nonton sih ini nanti gitu kan. Oh berarti saya ini harus yang ditingkatkan. Kalau dia tuh tahu tuh orang siapa. PD nomor 1 salah nomor 2, iya. Kalau salah baik lagi nomor 1 gitu. Iya betul. Jadi ya kembali lagi gitu kan bahwa yang nggak bisa dibeli oleh teknologi itu kan citra diri kita sendiri gitu. Bagi diri kita sendiri gitu. Itu yang paling penting kalau teknologi ngikut. Jadi kalau misalnya BIM ini merupakan sesuatu yang masih dianggap menghambat gitu. Saya kalau ketemu orang yang agak anti gitu ya, saya ngomongnya gini, Bapak kalau ngetik pakai Word gimana Pak? Gitu. Apakah masih memindahkan dari mesin tik ke komputer atau pakai ngatur-ngatur marginnya gimana? Nah itu kan. Itu masih Word Pak, belum nanti dia ngomong pakai Google Spreadsheet dan sebagainya. Iya belum lagi. Yang enak aja dulu di kepala. Kan cloud, kalau ngetik dari cloud kan bisa ngetik bareng kan? Iya. Bapak di atas, Reja barang di bawah kan gitu. Sekarang udah kayak gitu. Betul. Jadi kan itu kolaborasi semua itu, ya kan. Jadi kalau BIM itu ya kolaborasi itu, kolaborasi tim kita di kenyataan gitu. Kita bawa ke dalam dunia virtual, kemudian didiskusikan secara lebih cepat dan tentu akan memberikan hasil yang insya Allah akan lebih bagus pastinya gitu, dan menggunakan teknologi yang lebih canggih. Cuma ya itulah, ya biasalah kalau saya bilang biasalah kalau ada yang agak anti-anti gitu. Terus ada juga yang bilang gini Mas, itu kan keinginan menteri yang sekarang aja gitu. Waduh. Ini kepanjangan ngomongnya gitu, kepanjangan. Jangan dilanjut, tadi kepanjangan nanti. Nah, jadi dikait-kaitkan lagi itu, tapi ya nggak apa-apa lah, gitu. Biasa lah. Makanya ini kan baik lagi kan kepada ya saya kan lebih senang gini, kenapa kan biar mindset bangsa kita juga maju ya Pak. Karena kan biar kita maju tuh ya baik lagi kita harus mau berkembang dan ya kita punya daya nilai tambah dibandingin negara lain gitu kan. Jangan sampai kita terlalu nyaman di negara kita sendiri seperti ini. Emang negara kita nyaman sih. Ya, baik lagi kita butuh bersaing. Makanya salah satunya ini ya contoh kita dengan BIM ini kita bisa setara lah dengan bangsa lain. Karena terus terang ya mungkin saya juga masukkan buat si Mas Reja ya Pak ya. Mas Reja ini terus terang keahlian ini tuh nggak cuma di Indonesia dibutuhin, di luar negeri juga masih ada orang membutuh. Dan kalau bisa tingkat PD naikin lagi ke level internasional levelnya gitu. Insya Allah. Iya betul, serius saya sih. Dari Om Kemal ada lagi? Pengumumannya sudah untuk yang skala global. Sudah. Juaranya siapa? Kalau boleh tahu. Kalau yang juara umumnya yang Best BIM Project itu jembatan Ranselva di Norwegia. Oke. Yang proyek. Ya, alhamdulillah kita Best Student Project kategori student, juara juga tuh di kategori student. Juara satu? Ya. Juara 1 kategori student gitu. Dia Best Student, ada juara 1 2 3. Oh, Best Student. Satu lah itu Best Student. Juara 1 ya. Juara. Iya. Juara. Wah, ini berarti Pak Usnul kayak gini-gini harus disebarin di kampus, Pak.
kayak gini nih butuh BIM hero lagi nih di yang lain, karena terusannya harus bisa memotivasi ke yang lain ya, karena baik lagi kan kayak gini tuh nggak mudah dapetin mahasiswa kayak Mas Reza gini Pak. Nggak mudah ya. Jadi memang rencana kita ke depan memang ini kita buat salah satu bagian lah daripada kemampuan mahasiswa kita itu, karena sekarang ini istilahnya ada surat keterangan pendamping ijazah, Mas. Jadi apa itu Pak? Saya baru dengar. Surat keterangan pendamping ijazah itu semacam kita menyusun portofolio gitu kan, ketika lulus gitu, mahasiswa itu disuruh gitu ya, memasukkan nilai-nilai atau pengalaman dia selama dia menjalani kuliah. Misalnya mengikuti organisasi, mengikuti lomba, mengikuti seminar yang sifatnya ekstra atau non kurikuler gitu kan. Nah, itu yang akan melekat di dalam portofolio dia di samping ijazah dan transkrip. Kalau itu dulu kan dilegalisir Pak, apa gimana? Dilegalisir sama. Oh iya. Iya, dilegalisir oleh pihak kampus. Jadi bahwa ini benar dan anak ini mengikuti gitu. Oh, keren juga ya. Itu sudah berlangsung beberapa tahun gitu ya belakang. Kayak rekomendasi pekerjaan ya Pak berarti. Ya, bagi mahasiswa akan seperti itu jadinya. Sementara ini kan kalau sebelumnya kan mahasiswa cuma memasukkan pengalaman gitu ya. Ya. Pengalaman dia kadang-kadang bisa bohong kan nulis bohong ya. Dan juga nilai bagi mahasiswa itu sendiri gitu. Mereka kadang-kadang nggak sadar gitu bahwa bukan hanya akademik sebenarnya yang diperlukan di dalam setelah dia selesai kuliah gitu. Nah, jadi salah satunya ya seperti mengikuti lomba ini kan, menciptakan ya tadi kepercayaan diri dan jiwa kompetitif gitu. Ya. Nah, jiwa kompetitifnya itu yang penting gitu. Ya, itu memang sangat ini bagi kita. Nah, untuk BIM kita berencana untuk membuat semacam seperti kampus-kampus lain lah ya yang sudah lebih dulu gitu. Jadi ada komunitas BIM sendiri, itu sudah diinisiasi oleh Reja dan kawan-kawan juga. Sudah mulai gitu kemarin. Jadi saya pesan kemarin sama Reja dan Dwi yang sudah lulus, itu tetap dibimbing aja adik-adik angkatan kamu gitu kan. Jadi, supaya tidak tetap terhubung gitu di dalam hal ini. Apalagi dengan kemenangan di tingkat global ini kan juga sangat-sangat saya harapkan sih sangat-sangat mendorong mahasiswa. Terbukti sih ya, beberapa kali mahasiswa melaksanakan kegiatan gathering gitu ya, kumpul-kumpul sama kawan-kawan gitu. Reja sama tim juga diundang gitu. Ya, efek daripada menang ini kan. Jadi mereka masing-masing mau baik di arsitek, nih kebetulan juga di sipil juga sebentar lagi kayaknya. Saya nggak tahu nih, Reja diundang juga nggak? Kayaknya cuma saya ya yang diundang aja. Undang apa Pak? Nggak tahu nih. Baru nggak diundang rupanya. Berarti belum nyampe undangannya. Mati apa ya? Ya, nanti kita akan bicara. Ini masih di tataran non akademik, artinya di tataran ekstrakurikuler gitu. Tetapi perlahan kita akan memasukkan ke dalam perkuliahan, karena memang kita di dalam kurikulum sendiri. Kalau untuk teknik sipil itu ada yang namanya perancangan dibantu komputer gitu. Oh, bisa masuk di sana Pak ya? Bisa masuk di sana. Kemudian juga di mata kuliah menggambar juga, kan satu kali pertemuan aja sih kalau di mata kuliah menggambar itu. Ada kuliah gambar struktur bangunan itu kan mulai dari gambar manual, gambar komputer. Nah, sekarang bukan hanya gambar gitu kan, model yang dibuat. Nah, model yang ada informasinya. Iya, dan informasinya. Nanti informasinya di mata kuliah yang perancangan dibantu komputer itu baru masuk di situ gitu ceritanya. Nah, kalau di arsitek sudah ada pengembangan kurikulum juga ke arah sana gitu. Kawan-kawan di arsitek juga seperti itu. Jadi kita kemarin yang datang ke tempat kita waktu di bidang arsitek itu yang dari Pak Irsan. Pak Irsan. Ya. Irsan. Kalau yang dari sipilnya kawan-kawan dari Tekla gitu ya. Kawan-kawan Tekla Pak Jan Saidal yang memberikan pelatihan. Jadi insya Allah kawan-kawan dosen dan para petinggi kampus juga udah siap untuk melakukan perubahan lah ya. Dimulai dari hal kecil Pak.
Dia lingkup kecil, depannya meluas dan akhirnya berdampak lebih lanjut sih, Pak. Jadi saya kembali lagi selalu teringat gitu ya. Akhir 90-an gimana menggambar? Nih, kita sudah berada di 2020 gitu ya kan. Intinya kayak keadaan berbalik ya, Pak ya. Keadaan berbalik kan. Jadi Bapak sekarang yang di era yang harus itu, tapi Bapak cuma mindsetnya ya kayak dulu waktu muda gini dipersulit. Nah sekarang sudah saatnya mempermudah gitu kan Pak buat teman-teman yang terus terang saya sendiri waktu tingkat akhir kuliah itu saya nggak bisa menggunakan software menggambar AutoCAD itu. Iya betul, terang. Tapi kemudian ketika saya udah bekerja gitu, pertanyaan pertama orang itu apa? Bisa menggunakan ini deh, gitu. Akhirnya kali ditanya itu membuat saya, wah ini berarti saya harus menguasai ini gitu ceritanya. Nah ini kan Reja dan kawan-kawan mungkin ada juga nanti. Bisa jadi. Pasti nanti pertanyaannya kan seperti itu. Bisa menguasai software BIM nggak apa? Bisa BIM apa? Iya. Apa menurut kamu BIM itu ya? Mungkin yang akan jadi pertanyaan orang ya. Ini makanya kan persamaan mindset kita bicara BIM kan. BIM itu balik lagi bukan software, lebih ke cara berpikir. Nah harapannya juga kita juga ngeliat kayak Mas Reza gini ya, jangan berhenti di satu software aja, eksplorasi ke software yang lain. Karena kan setiap software tuh ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Betul. Softwarenya kelebihan di sini. Skripsinya Reja itu Mas Bayu. Wih, keren. Dari Revit sama Tekla. Bagus. Itu keren. Berarti bener. Berarti udah mindsetnya udah mantap nih. Berarti untuk apa nih? Siapa Usnul udah mindset BIM-nya udah dapet nih. Ada lagi Om Kemal? Sebelum ini kan panjang banget nih bicara ngobrol. Betul. BIM. Hanya BIM aja. Konsep desain nih. Sudah cukup panjang. Mungkin dari Universitas Lambung Mangkurat sendiri untuk menghasilkan tadi kan secara ekstrakurikuler dan kemudian secara akademis lagi sedang berjalan ke arah pemasyarakatan BIM. Kalau misal untuk mendapatkan Reza kemudian ke depannya rencananya mau berbuat apa Pak? Atau mungkin bisa ngadain sembara sendiri gitu dari mulai itu gitu untuk meningkatkan kepedean. Ya betul. Mungkin salah satunya ya tadi dengan membuat komunitas gitu Pak. Jadi Mas Reza sama kawan-kawan yang sudah itu kemudian menginisiasi. Kenapa? Karena saya sudah coba dari atas gitu ya. Dari atas bikin, setelah kita bikin ini ya kurang responnya. Tapi kalau dari bawah ya dari pengalaman saya sendiri juga gitu kan. Kalau dari bawah ini ada sesuatu yang bisa untuk ditularkan, nah ini lebih cepat gitu. Nah, salah satunya tadi dalam tim yang dibangun oleh Reza itu memasukkan mahasiswa angkatan tahun kedua dan tahun ketiga. Nah dari situ nanti di pundaknya si Majid inilah, Nurholis Majid inilah nanti dia yang akan ke yang ke kawan-kawannya. Ini terbukti memang kita tidak bisa melepaskan diri dari sisi akademisnya Pak ya, Mas Kemal ya, karena kita memang bergerak di bidang akademis. Gitu. Ini di tahun ini saya kembali membuka untuk topik-topik skripsi untuk yang terkait dengan BIM seperti itu. Dan alhamdulillah kawan saya yang lain juga ada gitu. Jadi bukan hanya saya sendiri, alhamdulillah. Ya. Itu suatu hal yang menggembirakan juga bagi saya. Dari atas nggak bisa, dari bawah bisa, terang, atas ngeliat kan, oh terang nih ya udah. Jadi untuk keberlanjutannya nanti dalam tim itulah nanti dia akan berkompetisi. Ini sudah berlaku gitu ya. Kalau di bidang lain Mas, jadi kita dulu pernah ikut beberapa kali perlombaan yang kita alhamdulillah juga mahasiswa suka dibimbing gitu ya. Misalnya untuk desain jembatan sama mix design gitu ya. Desain dengan berbagai macam inovasi. Nah dulu itu kan sporadis saja. 3-4 tahun yang lalu itu sporadis. Jadi kalau ada kayak persis seperti Reza tadi ngomong, ada pengumuman mau ikut, udah hadap ke dosennya enak diajak ngobrol, udah ikut gitu kan. Nah kalau tahun sekarang ini sudah bergerak kepada ada perlombaan di tingkat lokal, di tingkat internal kampus sendiri. Nah saya harapkan nanti BIM juga seperti itu gitu kan, yang terkait dengan BIM. Jadi tahun depan mungkin sudah ada. Meningkatkan kompetensi di antara lingkungan kecil dulu kan, makanya dimulai dari yang kecil. Ya. Waduh, benar-benar ini insight-nya bagus banget ya Om Kemal ya, dari
Mangkuratnya dari Pak Husnulnya dan mahasiswanya. Jadi mungkin kita masuk ke sesi yang paling akhir banget nih. Ini udah sekian lama ngobrol nih, ya Om Kemal ya. Betul. Kita pengen nih, istilah kita namanya pamungkasnya nih. Dari sekian ini rangkuman dari Bapak Husnul dan Mas Reza, apa pesan dan kesan utama buat teman-teman yang siswa oke lah, udah pasti. Tapi buat yang belum memakai sama sekali nih gimana nih tipsnya? Mungkin dari Pak Husnul dulu apa gimana? Boleh? Oke, jadi kalau bagi saya sih kita di di daerah gitu ya, khusus untuk yang di daerah, jangan takut gitu ya, karena itu tadi seperti disampaikan oleh Mas Bayu juga, Mas Kemal juga, otak kita itu sama sebenarnya, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya gitu. Termasuk juga bagi diri saya sendiri gitu ya, bagi diri saya sendiri. Kemudian juga terkait dengan ketika kita membawa sebuah teknologi baru, kita jangan takut dibilang nyusahin orang lain apa sebagainya. Ya teruslah, yakinlah bahwa yang namanya teknologi itu pasti nggak akan kembali gitu. Pasti dia akan berkembang terus. Gitu aja sih Mas. Itu. Tepat, singkat, padat. Wah, dari Pak Husnul. Intinya jangan takut kalau dari Pak Husnul saya lihat nih. Kalau dari Mas Reza nih gimana nih yang muda-muda nih? Pengen tahu insight pamungkas terakhir buat rekan-rekan yang baru lulus bahkan atau yang masih belum bermindset seperti Mas Reza ini gimana? Apa pesan dan kesannya? Kalau saya sih untuk teman-teman yang lebih muda dari saya, ya kita hidup selalu pasti ada masalah ya, entah itu secara teknis non teknis, pasti selalu ada jalan keluar. Kita berinisiatif lah mencari solusi untuk orang lain dari teknis non teknis, seperti misalkan saya tadi inisiatif untuk saya dan kawan-kawan inisiatif untuk masjid itu mudah-mudahan menjadi hal yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Yang kemudian untuk masalah teknologi saya kira teman-teman di bawah saya udah nggak kaget lagi dengan teknologi karena kan udah zamannya semua ada TikTok, Instagram, sosmed segala macam lah. Bisa TikTok nggak bisa nge-beam ya? Mereka kan udah nggak kaget lagi dengan teknologi ya. Apalagi belajar referensi belajar udah banyak. Ada YouTube, ada malah dari praktisi. Saya lihat Wijaya Karya kan itu. Ada di Instagram membagikan tutorial tuh bagus banget itu. Tinggal dari orangnya aja lagi, kemauan. Nah itu kemauan itu harus kita tularin lah. Kita ajarinnya gimana biar dia panas gitu. Nah, jadi tipsnya Mas Reza nih gimana biar dia tuh tertarik dan mau tertular? Kan baik lagi, mindsetnya gimana tuh? Ya ajarkan ke mereka bahwa teknologi ini akan benar-benar terpakai ke depan, karena saya jelasin juga ke teman-teman bahwa di Indonesia sudah wajib menerapkan BIM walaupun masih di praktisi yang level-level atas saja. Jangan berkecil hati kalau kita ada di daerah, segala kekurangan ada, software kita masih ya pakai student yang terbatas lah, hardware-nya juga terbatas. Jangan berkecil hati, saya bilang selama ada referensi cari terus, kalau bingung tanya sama teman, seperti itu kalau saya. Jangan diam di tempat, jalan terus, keep walking lah. Sip. Thank you banget nih dari Mas Reza nih, Om Kemal. Jadi saya tadi nangkap insight-nya bagus nih. Mas itu ngitung dari awal sampai akhir. Akhirnya tuh ya tadi tuh berguna, desain itu berguna untuk umat muslim. Wah itu keren banget tuh. Bagus. Insyaallah, mudah-mudahan. Bagus. Jadi intinya hidup tuh harus berguna dan bermanfaat ya. Dan paling penting punya legacy. Dan Mas Reza sudah membuat legacy di usia yang paling muda. Keren itu. Itu sudah tercatat di dunia digital tuh nggak semua orang bisa. Dan paling pesan dari saya sih tetap amanah dan tetap istilah itu jangan berbesar hati, jangan terlalu berbesar hati ya. Tetap istilahnya itu ilmu padi. Selalu humble ya, betul, humble susah ngomongnya gitu. Karena biasalah kan namanya tersanjung terus tuh kan juga membuat kita jadi lupa kan gitu. Sampai 6 tersanjung gitu. Bener. Sampai 6 tersanjung gitu. Iya benar masalahnya itu bahaya. Kalau tersanjung Mas Reza nggak tahu deh Pak. Taunya ini apa GGS. Kok nggak GGS? Ganteng-ganteng serigala kan.
Aduh, wah keren banget Om Kemal insight-nya. Mungkin apa lagi nih? Sudah pamungkas, kita ngarah kemana lagi nih? Mungkin kalau apa yang ada? Ya kita justru terus berkembang dari daerah. Biasanya kan kita selalu melihatnya dari Pulau Jawa lagi gitu kan. Jakarta lagi. Betul. Kayak kita nih, terus terang gini Pak Acilantes tuh kita pengen ngungkap nih semua hero-hero yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya next ada lagi hero-hero dari Lawu Mangkurat lagi Pak, info ke kita dengan senang hati akan meng-expose. Jadi intinya kalaupun ada acara kita juga diundang dengan senang hati ini sedikit nyolong curcol. kita sama pokoknya demi perkembangannya ini dan ya kita senang sih Pak untuk itu karena kita juga mindsetnya sama karena kita berpikir bahwa ini ada manfaatnya. Kita menyebarkan karena ada manfaatnya dan kita yakin ini pasti menjadi something lah next ke depan ini kan menjadi mandatory gitu loh. Jadi mungkin mindset ini mindset untuk terbuka ini kan di budaya kita kan agak sulit ya untuk berbuka data, berbuka kerjasama itu kan. Tapi kita yakin sih dan terus terang kita ketemu Bapak dan ketemu Mas Reza ini senang banget bermindset sama ya harapan kita Indonesia akan makin jadi negara yang makin besar lah ke depan. Ya Om Kemal. Ya, betul. Yap. Ada lagi mungkin dari Pak Usnul dan Mas Reza ingin ditambahkan mengenai BIM Tekla? Saya sih sebenarnya terima kasih deh dikasih kesempatan untuk tampil seperti ini gitu ya. Ya Pak, kita juga mau terima kasih Pak bahwa kita juga dikenalkan hero-hero di daerah gini nih. Karena iya, kita senang banget sih. Terus terang kita juga pengen ada Reza-Reza yang lain dan Mas Reza juga nularkan itu ke semua yang lain juga. Jadi bisa memberitahukan bahwa kita ini memang ya artinya kebetulan aja gitu tempatnya di sini gitu. Ya. Tapi ya artinya kesempatan untuk bekerja dan seterusnya untuk negara ini kita tidak ada bedanya. Kita malah bisa untuk lebih lah daripada apa yang bisa dilihat oleh orang lain. Gak usah demo melulu, tapi demo kan kemampuan gitu kan Mas. Iya betul, demo kemampuan betul Pak. Jadi itu yang harus kita terus inginkan. Kemudian terkait dengan Tekla BIM sendiri, mudah-mudahan ini juga bisa untuk menjadi beberapa buah software yang saya ikutin gitu ya. Ini sedikit aja ya. Memang salah satu yang menawarkan untuk diajar versi yang untuk bisa dipelajari oleh mahasiswa secara legal gitu ya. Itu Tekla software ini, Tekla Structure ini. Jadi dia memang menyediakan. Kalau software lain, mohon maaf, itu kadang-kadang kita ngemis-ngemis gitu ya. Mas, ini menarik nih Pak. Kalau gitu, cocok nih, udah pas nih kita ngobrol. Jadi kan gini, sebenarnya saya itu mau ngomong di sesi akhir, tapi udahlah kita gabungin sini aja. Terkait itu kita dengan senang hati Pak. Di Acilantes itu kita punya 2 platform software. Kita ada Plannerly dan ada CP dari Spanyol. Kita adalah perwakilan resmi dari mereka. Plannerly itu lebih kepada building execution plan management, untuk cara berkolaborasi dan cara membuat laporan. Satu lagi namanya CP, itu suite lah, hampir sama kayak tetangga kita Autodesk itu, jadi banyak macam itu disiplin ilmu. Kuncinya adalah kita akan bersenang hati kerjasama dengan Bapak di laboratorium Bapak. Siap. Kita bicara lebih lanjut Pak dengan mantap. Dan kita fleksibel untuk bisa support lab Bapak. Dan kita nanti ya habis ini Pak kita ngobrol. Oke. Oke. Ada lagi? Thank you banget. Thank you banget ya Pak. Ini berarti sana jam 12 ya. Pas makan siang. Sini baru jam 12. Mas Reza Jakarta jam 11 juga. Thank you banget waktunya ya Om Kemal dan Betul. Terima kasih. Udah sejam lebih kita bicara dan kita dapat insight banget dari sini, terutama buat mindset orang daerah bahwa nge-BIM itu cuma di kota itu salah besar. Intinya di daerah bisa kalian nge-BIM, apapun tantangannya, yang penting niatnya kuat. Yang jelas kalian nggak sendiri, banyak teman. Kalian bisa cek di acilantes.com, bisa masih bingung juga mau kemana kanalnya gitu ya teman-teman ya. Kalau bisa juga dari Bapak juga
teman-teman yang pengen tahu BIM bisa masuk ke web kita Pak, asilantis.com, karena banyak lagi itu. Nah, misalnya Bapak juga punya makalah atau materi mau di-share ke kita publish di asilantis.com juga boleh Pak, buat teman-teman juga ada, misalnya ada, bisa kita nanti publish di sana. Gitu sih Pak. Jadi Om Kemal, ada lagi Om Kemal untuk penutupan? Penutupan bahwa ternyata BIM nggak hanya di kota besar, dan BIM juga ada di daerah, dan juara lagi. Yes, juara. Itu. Paling penting juara. Itu intinya adalah juara. Yes. Dan semua itu mungkin dengan BIM. Oke. Betul. Thank you banget Pak Usnul, Mas Reza atas ininya. Masih sama-sama. Lagi mungkin di acara lain kesempatan, dan thank you. Makasih banget. Jangan lupa klik like and share. Dan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Next Team Hero di Indonesia. Betul. Okay. Sampai ketemu di Ngopi Muda berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. That